Ta'ala untuk didakwahkan, disampaikan kepada umat Islam. Maka pada waktu itu yang mendengarkan adalah para sahabat. Persis sama dengan seperti ini, para sahabat di depan, lalu Nabi Muhammad SAW sebagai guru ada di hadapan para sahabat. Maka pengajian di Majelis Ta'lim seperti ini adalah tindak lampahi Kanjeng Rasul dan para sahabat ketika mencari atau menuntut ilmu agama. Maka lebih afdol di Majelis Ta'lim daripada kita mencari ilmu lewat media. Apakah tidak diperbolehkan mencari ilmu lewat media? Sangat diperbolehkan dan bagus hukumnya. Namun ada yang lebih utama, ada yang lebih bagus. Mencari ilmu adalah langsung melihat seorang guru, seperti para sahabat melihat Kanjeng Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah, "Man ta'allama baban minal ilmi." Barang siapa yang belajar satu bab ilmu saja, yattafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyah. Ketika seorang tersebut belajar satu bab ilmu, oleh orang tersebut dimanfaatkan untuk akhirat dan dunianya, maka kana khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin. Maka orang tersebut yang belajar satu bab ilmu saja tadi itu lebih baik, lebih bagus daripada umur dunia 7.000 tahun. Bayangkan kita di Majelis Ta'lim hanya belajar satu bab ilmu saja, itu lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Alhamdulillah, satu bab ilmu saja. Contoh seperti kita membahas atau belajar bab wudu. Satu bab membahas wudu, ada satu bab membahas air, mana air yang suci menyucikan, mana air yang suci tapi tidak menyucikan, mana air buta najis, rukun wudu, makruh wudu, sunnah wudu, lalu fardu wudu dan lain sebagainya. Jadi satu bab ilmu saja sudah luar biasa, masuk apalagi beberapa bab. Bahkan di dalam 7.000 tahun tersebut, siyami nahariha wa qiyami layaliha, kata Rasulullah. Di dalam 7.000 tahun tersebut dilaksanakannya puasa di siang hari dan di malam hari bertahajud, qiyamul lail, ibadah malam. Bahkan ibadah puasa dan ibadah malamnya maqbulan ghairu maqbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kalah dengan orang yang mengkaji satu bab ilmu saja. Masya Allah, bayangkan. Kenapa? Karena ilmu adalah syarat untuk semuanya. Ibadah tanpa ilmu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar sekali ilmu adalah menjadi penentu seseorang keabsahan sholatnya, keabsahan puasa, keabsahan umroh dan haji. Berapa gitu banyak seperti itu banyak yang berhaji, berumroh tanpa ilmunya. Bahkan ada keterangan nanti di akhir zaman orang berangkat haji, berangkat umroh tapi tidak dibekali ilmu. Sebab pada zaman akhir ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Di akhir zaman ini umat Rasulullah lari atau menjauhi para ulama dan ahli-ahli fikih. Maka dengan menjauhi para ulama dan ahli fikih, ya akibatnya mereka bodoh terhadap ilmu agama. Sholat tidak sesuai dengan ilmu, puasa tidak sesuai dengan ilmu, umroh haji tidak sesuai dengan
ilmu, sedekah dan lain sebagainya, amal ibadah tanpa ilmunya, itu adalah merupakan suatu kekurangan yang luar biasa. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah, karena kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kalau tidak pilihan Allah kita ada di majlis taklim. Berarti kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah lanjut bersabda di hadapan para sahabat, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillah. Kata Rasulullah, ta'allamu, belajarlah kalian ilmu agama, belajarlah ilmu agama, fa inna ta'allamahu lillahi hasanatu, karena sesungguhnya belajar ilmu agama karena Allah, hasanatun, itu adalah merupakan satu kebagusan. Maka di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, kitab itu adalah mengupas bagaimana kita cara belajar dan mengajar. Jadi biasanya anak-anak pesantren mereka sudah dibekali metode pembelajaran, metode pengajaran sesuai syariat. Maka wajib bagi al-muta'ayyan wal muta'allimu ridallahi ta'ala. Pertama kita belajar niatnya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izalatal jahli, menjauhi atau menghilangkan kebodohan an nafsihi, dari diri kita sendiri, wa an sa'iril juhali, dan untuk orang-orang yang belum punya ilmu lalu kita berikan ilmu. Nah, itu adalah merupakan niat kita belajar ilmu. Dengan niat itulah ketulusan itu akan dibawa di majlis ta'lim. Lalu kita dengarkan kalam-kalam hukama, kalam-kalam para ulama akan masuk ke dalam hati. Karena terkadang kita lupa niat. Karena orang itu bagaimana hati, bukan bagaimana pikiran, tapi bagaimana hati. Sebab pikiran mengikuti hati, kata para ulama tasawuf. Lalu selanjutnya kata Rasulullah, wa dirasatuhu tasbihun. Ketika seseorang menderes ilmu agama, tasbihun iku minang kalil, ibarat membaca tasbih kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang ahli ibadah rajin sekali membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi orang yang cinta ilmu biasanya jam 2 itu kadang-kadang lihat kitab, mutolaah kita, ngederes ilmu, ngederes pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan, pelajaran yang akan dipelajari dan lain sebagainya. Itu merupakan minang kali ibarat membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, wal ba'ta'anhu jihadun, membahas ilmu itu merupakan jihad. Bagaimana tidak? Orang ketika membahas ilmu supaya orang tidak bodoh terhadap ilmu agama, bagaimana berakhlak adab, bagaimana tuntutan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, semuanya itu adalah dalam rangka di jalan fisabilillah, jihad fisabilillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad. Jadi jihad itu ada dua, ada jihad seperti perang fisik. Dulu itu ada yang namanya perang antara orang Islam dan orang kafir karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang di bumi Indonesia yang tercinta ini perang tidak ada. Yang ada adalah jihad akbar, melawan hawa nafsu, melawan kebodohan. Karena orang yang bodoh akan merusak segala-galanya. Indonesia rusak karena oleh orang bodoh terhadap agama. Jadi semuanya akan serba kekurangan, akan serba kesulitan, akan serba kerusakan karena mereka bodoh terhadap ilmu agama. Maka ketika seseorang membahas ilmu kepada orang-orang yang ingin punya ilmu, itu benar sekali kata Rasulullah, jihadun, merupakan jihad. Wa talabahu ibadatun, bahkan mencarinya ilmu bapak-bapak, ibu-ibu.
Melaksanakan itu apa? Melangkahkan kakinya dari rumah sampai majelis taklim, niat ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ilmu agama. Kata Rasulullah, ibadatun itu merupakan suatu ibadah yang tidak ternilai pahalanya. Bahkan dalam satu hadis, ketika kita sebelum melangkahkan kaki itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan mengkaji ilmu agama, ingin ririungan, mengumpulung bermuajah di majelis taklim. Wa ta'limahu shadaqatun, kata Rasulullah, mengajarkan ilmu itu merupakan sedekah. Jadi ketika kita punya anak cucu, kita ajarkan alif, ba, ini ta, ini jim, itu terus ajarkan doa, ajarkan bagaimana tata cara sholat, itu merupakan sedekah. Para guru mengajar di sekolah, para ustadz mengajar di madrasah dan pondok pesantren, itu adalah sedekah. Sedekah banyak sekali, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Wa badalahu, alhamdulillah, ini berdirinya mushola kebersamaan Jamaah Al-Baghdadi, melaksanakan kesunahan, melaksanakan itu kewajiban, karena kita semuanya bersedekah. Wa badalahu li ahlihi qurbatun, bahkan memasrahkan ilmu kepada ahlinya itu merupakan kurban. Kurban itu adalah sifatnya pamer dening Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu dibicarakan bukan kepada ahlinya, bahaya sekali. Ketika ilmu agama diberikan atau diucapkan oleh yang bukan ahlinya, itu bahaya sekali. Kecuali misalkan kita punya ilmu agama hanya 5%, udah yang 5% itulah kita berikan. Tidak boleh lebih dari 5% itu, karena kita tidak memahami yang lebih 5% itu. Maka yang haram itu adalah yang lebih, yang boleh 5%. Karena kita punya ilmu agamanya hanya 5%. Kalau memang ingin mengajarkan kepada orang lain, misalkan kita punya ilmu agama hanya 10%, ya sudah, yang 10% itu yang kita ketahui ajarkan kepada orang lain. Dakwah, ajaklah mereka kepada jalan yang benar. Tidak boleh kita punya ilmu agama 10% lalu kita bahas melebihi 10%, karena yang lebihnya itu kita tidak memahami, bahaya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam, memikirkan ilmu, dipikir-pikir ilmu agama, bagaimana kaidah fikih, usul fikih dan lain sebagainya, nahwu, shoroh, balaghah, mantiq, dipikiri sama orang yang suka belajar ilmu-ilmu seperti itu. Itu ternyata yang usia seperti bapak-bapak ketika pulang dari rumah dipikir-pikir, Pak Ibu belajar anu saya paham ini. Apakah pernah seperti itu Bapak Ibu? Apakah pulang dari majelis taklim dipikir-pikir sebentar, ditulis itu ya? YouTube. Apa langsung lihat TV, apa lihat HP dan lain sebagainya. Jadi makanya Syekh Nawawi di dalam kitabnya mengatakan menghasilkan ilmu itu ada 2 cara. Yang pertama mendengar, yang kedua adalah dengan cara usaha. Kalau mendengar seperti ini kita di majelis taklim dengan cara mendengar. Kalau kasbiyun atau dengan cara usaha adalah biasanya di pondok pesantren. Mereka syarokah membaca Quran di hadapan guru, langsung diajarkan bagaimana cara membaca kitab dan sebagainya. Itu adalah menghasilkan ilmu bersifat kasbiyun. Kasbiyun itu secara usaha, mental, fisik, pikiran dan lain sebagainya ada di situ. Tapi kalau samayun sifatnya hanya sekedar mendengarkan. Mendengarkan inilah yang biasanya kalau kita pulang langsung gak ada itu. Atau minggu yang akan datang lupa lagi. Kenapa? Karena tidak dipikir-pikir, tidak diingati.
Pas itu Tat. Yang sudah mas sudah saja. Itu. Rekam dong, rekam. Tapi kalau masalah dunia kita selalu dipikir. Besok bagaimana dan lain sebagainya, itu masalah dunia selalu Mana kita besok ikan saya makan apa? ternyata yang harus kita pikiri adalah masalah ilmu dulu. Nah itu. Jadi bisa bisa membandingkan puasa. Artinya misalkan ada orang rajin puasa sunnah setiap hari atau setiap hari Senin Kamis, itu lebih hebat bagi hebat orang tersebut itu kalah dengan orang yang mikir-mikir ilmu. Jadi lebih hebat daripada orang yang suka berpuasa. Makanya jangan aneh, orang berilmu kok kelihatannya ibadahnya biasa-biasa saja. Karena mereka lebih memikirkan ilmu biasa. Setiap hari, setiap waktu mereka dengan kitab. Bahkan ada ulama dulu gitu, ketika membaca kitab, saking mahabbahnya kepada kitab, sudah senangnya membaca kitab, saking ininya lupa yang namanya dahar. Sampai dahar itu disuapin sama ahli-ahlinya, santrinya, kadang sama keluarganya sebagainya, sampai tidak ingat makan dan lain sebagainya. Begitu Pak, kalau sudah suka atau resep jasa geus ngabalan kita mikir-mikir ilmu eta, kalau sudah enak itu luar biasa. Kan ada orang begini ya, kalau mikiri ilmu, kalau sudah pusing udah tutup kitab, tutup buku dan sebagainya, sudah pusing. Beda dengan orang yang sudah ahli untuk buku, untuk kitab. Itu mereka kalau lihat kitab itu berjatuh. Maka wajar sekali di dalam fikih diampuni dosanya bagi orang yang baca kitab dari jam 11 kok udah jam 4, berarti meninggalkan sholat dulu. Karena ilmu itu diampuni dosanya, tapi wajib qadha. Beda dengan kita dilupa-lupakan atau sengaja ditinggalkan, itu mendapatkan dosa terus wajib qadha. Nah itulah hadirin. Bahkan wa mudzakaratahu ta'dilul qiyam. Mudzakarah ilmu, nanti ada mudzakarah ilmu. Mudzakarah ilmu itu kita saling mengingatkan satu sama lain. Bagaimana ini hukumnya ini, bagaimana kita mudzakarah. Jadi makanya setiap di majelis ta'lim saya tidak pernah niat menggurui. Saya niatnya adalah mudzakarah. Mudzakarah itu kita saling mengingatkan, saling membahas, saling satu sama lain nanya jawab dan lain sebagainya. Itu mudzakarah. Nah mudzakarah itu ta'dilul qiyam, bisa membandingi sholat qiyamul lail. Jadi orang banyak qiyamul lail, tapi orang yang ilmu itu biasanya sholat tahajud hanya 2 rakaat, habis sholat tahajud terus dia baca kitab, baca Quran dan lain sebagainya, mikir-mikir ilmu dalam tafsir Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah hadis tentang keutamaan kita yang selalu mengkaji ilmu agama. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari bandulan sampai liang lahat. Bandulan itu apa cari? Bandulan ayunan, bayi dari bayi. Mana itu bandulan itu ayunan. Jadi masih kecil, dari kecil sampai besar kita harus menuntut ilmu. Itu merupakan satu kewajiban. Bahkan kata Rasulullah, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu agama itu sangat diwajibkan terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari itu perlu kita pahami yang namanya hukum syar'i. Sebab Rasulullah waktu itu memberikan atau membahas tentang hukum syar'i kepada para sahabat dengan memakai Quran dan hadis. Hadis itu melalui lisan Rasulullah, kalau Quran langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama hadis juga memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum syar'i itu terbagi 2.
Nanti kita kan membahas fikih masalah masih rukun sholat ya Pak Ustadz kalau tidak salah ya. Ya. Insya Allah di Majelis Ta'lim Al-Babun ini masih rukun sholat. Nah sebelum membahas rukun sholat, saya akan membahas supaya kita lebih mengerti nanti ke depannya, akan membahas hukum syara. Hukum syara itu terbagi dua. Ada yang taklifi, ada yang wad'i. Taklifi itu sifatnya adalah terbebani. Jadi hukum syara yang bersifat taklif itu begini. Orang dari balik sampai meninggal akan terbebani hukum taklifi ini. Kalau anak kecil tidak, karena yang sudah terbebani hukum taklifi ini adalah orang yang sudah balik dan berakal. Berarti kalau ada orang yang sudah balik tapi tidak berakal, tidak terbebani hukum syarat taklif. Apa itu? Yaitu adalah hukum syara yang bersifat taklif ada 5. Sudah kemaklum kita, yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima adalah mubah. Jadi itu adalah hukum taklifi. Allah memberikan hukum tersebut kepada hamba-hambanya untuk diikuti. Jadi kita sebagai hamba Allah, khususnya orang Islam, terbebani hukum-hukum yang 5 tadi. Hukum taklifi itu mendefinisinya adalah khitabullah ta'ala. Hukum Allah Ta'ala al-muta'aliku yang berhubungan bi'af'alil mukallafin, dengan aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku orang yang sudah balik tur berakal. Jadi hukum syara yang bersifat taklif itu adalah apa? Hukum Allah yang berhubungan dengan aktivitas orang-orang yang sudah balik dan berakal. Seperti fardu yang pertama. Fardu itu adalah matolabahu syari'u tolaban jaziman. Satu tuntutan dari agama yang sifatnya tuntutan ini tolaban jaziman, sangat harus dilakukan. Itu namanya fardu atau wajib. Contoh sholat 5 waktu. Maka hukumnya fardu itu adalah mayusaku ala fi'lihi wala yuqabu ala tarkihi. Jadi namanya fardu atau wajib itu apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, orang kalau sholat akan mendapatkan pahala. Kalau orang Islam meninggalkan sholat, tidak sholat, maka wayu'aqabu ala tarkihi, akan terkena siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah nanti di alam kubur, entah nanti di akhirat masuk neraka. Yang penting akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Dulu di masa kelam dan hitam atau gelap kita suka meninggalkan sholat, bertobatlah sekarang lalu qadha, udah insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali, karena pengampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Kalau kita mau membicarakan masalah maha pemaafnya Allah, maka jangan berkecil hati. Dulu ada yang pernah suka meninggalkan sholat 1 tahun, 2 bulan dan sebagainya. Ada yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, silahkan dikodok, baca istighfar yang banyak, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, wajib. Yang kedua ada yang namanya hukum taklif itu sunnah. Apa itu sunnah? Matolabahu syari'u tolaban ghair jazim. Jadi sunnah itu adalah satu tuntutan dari agama, cuma sifatnya tuntutan ini adalah tolaban ghair jazim, tidak sangat diharuskan, artinya boleh ditinggalkan. Maka hukumnya adalah mayusatu ala pilih wala yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan pahala apabila dilaksanakan sunnah itu.
tapi tidak akan pernah mendapatkan siksaan dari Allah apabila ditinggalkan. Itu sunnah, tapi rugi. Sebab ada satu keterangan, orang yang suka meninggalkan sunnah itu akan dicoba oleh Allah berani meninggalkan yang wajib. Jadi bapak-bapak setiap hari hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat duhur tanpa sunnahnya, terus tidak sholat duha dan sebagainya. Kalau sholat duhur tidak ada sunnah qobliyah, tidak ada sunnah ba'diyah. Itu biasanya bapak berani pasti. Kadang-kala suka meninggalkan yang wajib. Tapi beda masalah kalau orang rajin melaksanakan sunnah, pasti akan melaksanakan kewajiban. Artinya orang yang selalu menjaga sunnah pasti tidak akan pernah meninggalkan yang wajib. Berbeda dengan orang yang suka melaksanakan yang wajib-wajib saja, biasanya berani meninggalkan yang wajib. Nah itu sunnah. Jadi jangan dianggap remeh sunnah. Apalagi orang yang sering puasa Senin Kemis, pasti Ramadan tidak akan pernah ditinggalkan. Karena sudah biasa Senin Kemis atau puasa Rajab dan sebagainya. Apalagi Ramadan, sunnah saja dijaga, apalagi yang wajib. Itulah kelebihan dari orang yang suka melaksanakan yang sunnah. Betul Nah sekali. itu sunnah. Sunnah itu adalah apa? Mayusabu ala filihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan, tapi tidak akan pernah disiksa apabila ditinggalkan. Cuma bapak-bapak rugi, tidak mendapatkan kesunahan. Yang ketiga ada yang namanya haram. Apa itu haram? Haram adalah manaha anhu syar'iyyan jazifan. Satu larangan dari agama yang sifatnya harus dijauhi, jangan dilaksanakan. Itu namanya haram. Maka hukum haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Akan mendapatkan pahala bagi orang yang suka meninggalkan keharaman-keharaman. Contoh, kita dihadapkan dengan minuman keras, tapi kita tidak ingin meminumnya, itu kita mendapatkan pahala. Yang namanya sholat kan wajib, berarti meninggalkan sholat haram. Berarti orang yang suka melaksanakan sholat itu meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena harus sholat. Karena sholat wajib, tidak sholat haram hukum. Yang kedua adalah kita harus ngaji, karena tanpa ilmu apalah arti ibadah kita. Maka meninggalkan ngaji hukumnya haram, berarti mendapatkan dosa. Kalau tidak ngaji, berarti orang yang melaksanakan pengajian ikut ngaji mendapatkan pahala jauh dari pahala. Sebab tidak mengikuti ngaji, tidak menuntut ilmu agama, hukumnya haram. Berarti kita menjauhi haram, artinya selalu ngaji, berarti mendapatkan pahala. Karena kita selalu menjauhi keharaman. Apa keharaman ini? Keharaman tidak ngaji. Sebab tidak ngaji hukumnya haram. Yaitu haram. Yusafu ala tadihi, akan mendapatkan pahala apabila meninggalkan keharaman itu, dan akan mendapatkan siksaan apabila ala pilihi melaksanakan keharaman. Banyak sekali haram-haram itu. Terus yang keempat adalah makruh. Makruh itu apa sih definisinya? Adalah wa ma nahaa anhu syari'un nahyan ghair jazim. Makruh itu adalah satu larangan dari agama, namun larangannya tidak harus dijauhi. Artinya boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tapi kalau bisa jangan. Itu makruh. Maka kita harus tahu hukum makruh bagaimana. Hukumnya adalah majfatu ala tarkihi. Akan mendapatkan pahala apabila kita menjauhi kemakruhan. Akan mendapatkan pahala. Contoh, istri kita ngagoreng jengkol. Istri kita menggoreng jengkol. Terus bapak-bapak makannya tapi tidak sama jengkol. Berarti bapak tidak makan jengkol mendapatkan pahala. Sebab jengkol hukumnya makruh. Orang yang meninggalkan kemakruhan akan mendapatkan pahala.
Contoh, kita tidak merokok, berbahagialah bagi orang yang tidak merokok. Sebab merokok itu asal hukumnya adalah makruh, bukan haram, makruh. Maka bagi orang yang merokok dan bagi orang yang tidak merokok dengan niat saya tidak akan melaksanakan rokok karena makruh, itu akan mendapatkan pahala. Nah, makruh wala yu'aqabu ala fi'lihi. Bagaimana orang yang melaksanakan kemakruhan? Apakah akan mendapatkan siksaan? Tidak. Sebab definisi makruh itu adalah ma yusabu ala nafsihi, akan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, itu makruh. Tapi kalau dikerjakan tidak akan pernah disiksa. Itu makruh. Jadi walaupun kita merokok tidak akan pernah disiksa. Cuma kata ulama yang sepuh, ulama yang borong, hatinya sudah bersih dan lain sebagainya, mereka warok. Karena ini adalah bahasa nahyan. Nahyan itu kan larangan. Walaupun larangan ini boleh-boleh saja dilaksanakan, tapi tetap ada larangan. Karena ini tetap saja nanti bapak ke depan, wah itu bapak-bapak yang suka merokok, tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetap makruh itu adalah nahyan goib. Tetap walaupun tidak akan pernah disiksa bagi orang yang melaksanakan kemaksiatan, itu adalah nahyan. Garis bawah nahyan. Nahyan itu kan larangan dari agama. Walaupun kalau dikerjakan ini nahyan, ini larangan, tidak akan pernah dapat siksa. Tapi tetap orang wali biasanya tetap ditobat-tobat. Ibu-ibu makan jengkol, astagfirullahaladzim. Kan enak Ustaz jengkol. Terus kita ngerokok banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena adalah satu larangan. Walaupun itu tidak akan disiksa nanti di akhirat, tetap itu adalah nahyan, larangan dari agama. Habis istighfar bisa Itu adalah bagi orang yang sudah wara'ifa. Yang sudah itu yang sudah hatinya memang sudah mulai dibersihi. Yang makruh-makruh itu dijauhi. Biasanya wara'i seperti itu. Jangankan yang makruh, yang halal saja mereka hati-hati. Itu ulama wara'i. Gitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah salah makanan bahaya sekali. Jadi daging di dalam hati, jadi daging di dalam tubuh kita, wajar kita mah Allahu Akbar fa syukur. Kita malas aja sudah. Kenapa? Karena kita sering makan yang tidak tahu ini bukannya. Salah makan tidak dari semua. Gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau sudah waro, kalau itu waro ya terus baik. Yang penting tahu hukumnya makruh itu memang larangan, tapi kalau dilaksanakan tidak akan pernah disiksa. Cuma dianjurkan harus dijauhi. Ayo bagi jengkol kene menggeus. Akan baik. Enak. Masih suka jengkol, udah makan aja enggak apa-apa. Hari ini istighfar, Masih besok suka lagi. merokok, ayo. Biar ngajinya semangat dan sebagainya. Mending daripada ngerokok nggak ada faedahnya. Baiklah. Ada orang yang tidak merokok tapi tidak ngaji. Mendingan kita yang merokok sambil Ngaji. Orang yang merokok itu selalu berhemat. Ada obatnya nih. Yang penting Nah itu makruh ya. Terus yang terakhir adalah mubah. Yang terakhir adalah mubah. Jamnya benar ya? Mubah itu Baru menurut jam bahasa 8. adalah jaiz. Mubah itu menurut bahasa adalah jaiz. Jaiz itu boleh. Mubah itu boleh. Cuma begini definisinya. Maka natarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Yang namanya mubah itu satu perkara yang apabila ditinggalkan atau dilaksanakan sawaun, sama aja, tidak akan pernah mendapatkan pahala, tidak akan pernah disiksa. Itu mubah kok. Contoh kita ngopi ini kan mubah kok. Kita apalagi awas kamu udah kumar kita. Ini kan kopi, makan kue itu, ini mubah.
mengubah hukumnya. Jadi definisinya adalah Gak jadi satu aja lah bisa itu tarkuhu wa fi'luhu ala satu perkara yang apabila ditinggalkan atau dilaksanakan ya biasa-biasa aja. Tidak akan pernah disiksa, tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali illa biniyati sholihah. Barang mubah, perkara mubah karena tadi memang sama saja dilaksanakan ditinggalkan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena sama, tapi awas terkecuali illa biniyatin sholihah. Barang mubah melaksanakan yang mubah kalau diniati ibadah akan menjadi ibadah. Contoh kita sekarang minum kopi diniati ibadah. Walaupun ini mubah tadinya tidak ada pahala, kita ngopi tidak ada pahala Pak, tapi karena diniati sekarang biar melek matanya, biar betah duduknya, jadi pahala. Terus yang bikin kopinya juga dapat pahala dan sebagainya. Nah, barang mubah tadinya tidak mendapatkan pahala karena niat sholihah, karena niatnya bagus, ibadah akan mendapatkan ibadah. Jadi barang mubah itu kalau tidak diniati ya tidak akan mendapatkan pahala Pak. Mubah kok. Mubah itu kan ditinggalkan, dilaksanakan. Niat-niatan dulu. Niatnya Itu mubah. mubah tergantung niat. Maka barang-barang mubah Biar yang ngasih dapat pahala. Niati Allah malah kasih untung ya. Nah, terakhir kita ngomongin membahas masalah rukun sholat sebentar ya. Sebentar lagi maksudnya. Rukun sholat bagian mana sekarang? Siapa yang ingat coba? Pohon lah. Blank kamu. Blank. Ubah itu kan. Sekarang adalah masalah Fatihah. Sudah belum Fatihah? Karena kemarin kalau tidak salah kita membahas rukun sholat masalah berdiri.